sallallahu alaika ya khataman nabiyyin wa ya sallallahu alaika ya Abal Qasim ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaika ya inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka bayna yaday hajatina يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله Madinah 28 Safar akhir dari mana junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi akhirnya berada dalam situasi yang sangat memilukan hati. Ikhwani wa akhwati para pencinta Rasulullah, marilah saat ini kita berhimpitan dan duduk bersimpuh di kamar suci Rasulullah, menatap dengan linangan air mata detik-detik terakhir perpisahan Sayyidul Wujud untuk meninggalkan dunia yang fana. Manusia agung yang tidak ada yang mengetahuinya di muka bumi, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kecuali jiwa Nabi sendiri, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi mengatakan kepada Amirul Mukminin sesuai dengan titah Allah Subhanahu wa taala ketika mubahalah dengan kaum Nasrani Najran, natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Sepakat seluruh ahli tafsir kata anfusana adalah Ar-Rasul dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka yang mengetahui zahir dan batin Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi adalah
hanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dialah sosok yang mengetahui persis dan makom Nabi setinggi apa di sisi Allah, sehingga Nabi mengatakan kepada Maulana Amirul Mukminin, kepada kekasihnya, kepada menantunya, kepada sahabat yang paling agung, Abul Hasan wal Husain, ya Ali, la ya'rifuni illallah wa anta. Wahai Ali, tidak ada yang mengenal aku kecuali Allah dan engkau. Sehingga Amirul Mukmininlah satu-satunya manusia yang mengetahui berapa pedih dan kedukaan Nabi seberapa besar, karena di penghujung hayat beliau ternyata beliau harus menyaksikan manusia-manusia yang tadinya berada di ruangan ataupun dalam koridor jahiliyah, dalam pelukan jahiliyah, dalam pelukan kegelapan, Al-Rasul menarik mereka menuju cahaya, yakhruju minadz zulumati ilan nur. Yang tadinya mereka jauh dari rahmat, Rasulullah panggil mereka memasuki ke dalam rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua manusia-manusia yang berhati keras duduk bersama Nabi berubah menjadi lembut, karena perintah Allah untuk Nabi selalu melembutkan hati di tengah-tengah umat manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum faman yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Nabi kekasih Allah, dia adalah utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ibu-ibu dan para hadirin yang mulia, siapapun yang mendengar kalimat nama Nabi disebutkan, maka kewajiban umat Nabi adalah menyampaikan selawat kepada beliau. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi alfa salatin min alfi safin minal malaikah. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi-Nya 1000 kali dari 1000 saf malaikat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya telah diutus para rasul. Sebelum kanjeng Nabi, ribuan rasul telah dititipkan di muka bumi. 124 anbiya. Tidak ada satu kaum yang tidak Allah letakkan di tengah mereka para utusannya, termasuk Rasulullah khatamul anbiya. Tetapi nabi-nabi terdahulu pun dikhianati oleh para pengikutnya. Dan ujian ini Allah timpakan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum. Apakah ketika beliau itu meninggal dunia atau beliau terbunuh, kembali kalian kepada keadaan semula kalian? Saat itu kalian sebelum datangnya Nabi dalam keadaan jahiliyah, dan ketika Nabi diisukan meninggal dunia ataupun terbunuh, banyak berbondong-bondong manusia pun kembali kepada jahiliyah. Ujian para rasul terdahulu dirasakan oleh Nabi, tetapi tidak ada ujian sepanjang sejarah yang terberat kecuali Allah timpakan kepada kekasihnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ujian ini ditimpakan kepada malam atau ditimpakan kepada siang, siang akan berubah menjadi malam. Begitulah yang terjadi kepada Nabi, dan juga nanti akan terjadi pula kepada ahlul bait beliau.
Tadi dibacakan sekelumit tentang situasi akhir Rasulullah saat beliau menjelang wafatnya atau ajalnya. Nabi SAW yang disuruh di dalam Al-Quranul Karim, atiullah wa atiur Rasul. Selalu ayat berbicara atau menjelaskan kepada umat manusia, wahai umat Nabi, siapapun anda, apapun rasnya anda, atiullah wa atiur Rasul. Arabkah anda, ajamkah anda, atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kita diminta oleh Allah menempatkan diri di hadapan Nabi sebagai manusia yang siap diperintah. Kalau Nabi perintah, jawaban bukan pilihan. Cuma ada satu yang ditentukan. Sami'na wa ata'na. Atiullah wa atiur Rasul. Dan itu pun berlaku kepada Rasul-Rasul yang sebelum Nabi. Semua Nabi perintahnya harus ditaati. Tetapi untuk kanjeng Nabi SAW, Nabi kita yang mulia SAW, Allah balik urutannya berubah. Bukan atiullah dan atiur Rasul semata. Ini umum untuk para Nabi. Tetapi dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul, maka otomatis orang tersebut sudah taat kepada Allah. Ini maqam itaah sampai kepada Nabi, sehingga Allah merelakan semua apapun yang diperintah oleh Nabi, maka otomatis itu adalah instruksi Allah. Nabi meminta kita untuk taat kepadanya bukan dikarenakan beliau hanya seorang manusia semata, tapi beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Nabi wajib kita taati. Tapi apa yang terjadi? Sebagian umat Nabi keluar dari madrasah Rasulullah ketika Nabi menyuruh mereka berangkat perang di bawah komandan besar Usamah bin Zaid. Yang terjadi adalah manusia mendahulukan hawa nafsu dan menjadikan mata mereka ukuran, sehingga itaah dibenturkan dengan cara pandang mereka. Banyak sahabat enggan berangkat menuju perang Tabuk yang sebelumnya Zaid bin Harisah ayah dari Usamah syahid di perang Mu'tah. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka enggan. Mereka melihat Usamah masih muda belia, tak pantas untuk mendapatkan mandat besar. Kenapa anda melihat Usamah tapi anda tidak melihat dan memikirkan siapa yang memerintahkan anda? Lihatlah, perintah itu bukan datang dari Usamah, tapi perintah itu datang dari Sayyidul Wujud Habibullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, yang ketika dia berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang terjadi? Manusia mementingkan hawa nafsunya. Allah wanti-wanti kepada semua umat manusia, jangan pelihara hawa nafsu. Nanti lama-kelamaan dia menanjak, akan kalian jadikan dia sesembahan kalian. Manittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sesembahannya. Dia taat dengan petunjuk dan perintah hawa nafsu. Banyak sahabat tidak tunduk dan mereka justru berdiam diri di rumah. Ikhwani wa akhwati sekalian, bagaimana perasaan dukanya Nabi, dukanya Rasulullah ketika perintahnya yang suci tidak lagi ditanggapi oleh umat manusia. Bayangan Nabi adalah bagaimana kalau Nabi tiada. Ada Nabi di tengah mereka, mereka dengan mudah menampik ajakan Rasul. Padahal Rasulullah memerintah bukan dari hawa nafsu, tapi bimbingan Allah. Ketika Usamah dipilih, perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Lalu Nabi ketika mendengar sahabat-sahabatnya tidak berangkat perang bersama pemimpin besarnya Usamah, Nabi keluar rumah dengan tertatih-tatih. Jubah Nabi pun beliau kenakan sambil berjalan. Wajah pucat Nabi tampak jelas di dalam rona rupanya Nabi. Wajahnya Nabi yang tadinya putih bersinar berubah menjadi pucat pasti. Sahabat kumpul di masjid. Nabi menyampaikan puja dan puji kepada Allah, dan muka Nabi berubah merah marah dikarenakan sebagian besar tidak taat perintahnya. Nabi meminta mereka semua berangkat, dan Nabi mengancam semoga Allah menurunkan laknat
laknatnya, la'anallah man takhallafa min jaysi Usamah. Semoga murka Allah turun untuk orang-orang yang berlari meninggalkan kepemimpinan Usamah. Apa yang terjadi? Nabi kembali. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa umurku tinggal sebentar lagi. Aku minta di antara kalian, adakah yang tidak ridho dengan perintahku? Adakah di antara kalian yang ketika aku hidup, aku menyakiti kalian? Kalau ada di majlis ini, tunjuk tangannya dan sebutkan apa yang dia minta. Satu orang bernama Sawadah mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah memukul aku, dan aku sekarang meminta supaya hukum qisasnya Allah diberlakukan kepadaku. Nabi mengatakan, ya Sawadah, kapan itu terjadi? Waktu perang Badar ya Rasulullah, engkau pukul perutku dengan tongkatmu. Lalu Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, ambil tongkat itu di rumahku, minta kepada putriku. Saat Bilal datang mengetuk rumah pintu Az-Zahra, lalu Az-Zahra bertanya apa yang diinginkan. Lalu Bilal meminta pukulan tongkat Nabi. Nabi berlinang air mata. Putri Nabi mengatakan, apa yang terjadi? Lalu Bilal mengatakan, ada orang yang ingin menuntut qisas kepada ayahmu. Berlinang air mata Az-Zahra. Adakah orang seperti itu? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Rasul terjaga dari kesalahan? Lalu tongkat itu diberikan dengan linangan air mata. Bilal kembali kepada Rasulullah dan memberikan tongkat itu. Wahai Sawadah, pukul. Di mana yang engkau inginkan? Kata Sawadah, ya Rasulullah, engkau memukulku perutku. Kata Nabi, pukullah perutku sekarang ini wahai Sawadah. Apa yang terjadi? Sawadah mengatakan, ketika engkau memukul perutku dalam keadaan tidak berbaju, aku minta engkau singkap bajumu dan aku akan lakukan hal yang sama. Nabi buka bajunya. Lalu Sawadah ketika melihat perut suci Nabi, dia lempar tongkat itu, dia tempelkan bibirnya, lalu dia ciumi perut Nabi dengan berlinang air mata. Ya Rasulullah, inilah yang aku inginkan. Aku cium perutmu, ingin bukti supaya bibir ini yang penuh dosa telah bersentuhan dengan perut suci manusia agung sepertimu. Sehingga beliau berdoa di hadapan Rasulullah, ya Rabb, hatani syafatan qabbalata badna habibikal Mustafa. Ya Allah, saksikan bibir ini yang penuh dosa sekarang menempel, menciumi perut Nabimu yang suci. Ya Allah, fahfadhuma, jaga kedua bibirku ini minan nar, dari azab neraka-Mu ya Allah. Menangis Sawadah sambil mengucapkan doa. Nabi pun menangis. Beliau katakan, ya Sawadah, pukul perutku. Kata Sawadah, ya Rasulullah, aku tidak mungkin memukul perutmu. Yang aku minta adalah syafaatmu. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma afu an Sawadah kama afa an nabiyyika Muhammad. Ya Allah, ampuni Sawadah sebagaimana dia telah mengampuni kekasihmu Muhammad. Kembali Nabi ke rumahnya dengan tertatih-tatih. Sebagian berangkat sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi dalam keadaan sakit. Marilah sekarang kita berada di kamar Rasulullah. Wajah yang penuh sinar cahaya ilahiyah sekarang berubah pucat. Karena sebagian riwayat mengatakan Nabi meninggal dunia diracun oleh orang-orang yang memusuhi ajaran Allah. Pucat Nabi. Kumpul sahabat dan keluarga Nabi di rumah yang turunnya wahyu dan tempat bolak-baliknya hilir mudiknya Jibril alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan, ambilkan pena dan secari kertas untuk aku tuliskan agar wasiatku menjadikan kalian tidak tersesat selama-lamanya. Kegaduhan muncul. Ada seorang mengatakan, innahu la yahjur, Nabi sedang meracau atau mengigo. Satu orang berdiri, tutup mulutmu, tidak pantas engkau mengatakan innahu la yahjur kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi ketika menyampaikan sesuatu di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau dia bertutur kata, semuanya itu adalah bimbingan wahyu Allah. Kegaduhan terjadi. Apa yang Nabi lakukan? Keluarkan orang-orang ini dari
diusir dari kamar Nabi, berarti orang itu diusir dari rahmat Allah. Karena Allah menjadikan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diusir dari kamar Nabi, dia menjauhi rahmat. Lalu Ar-Rasul meminta Ummu Salamah menjaga pintu rumahnya dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam kamar Nabi kecuali ahlul baitun Nabi. Duduk semuanya memegangi tangan, ada yang memegangi kaki Nabi dan jubah Rasulullah. Tangisan adalah suara yang terdengar dari kamar Nabi. Lalu Nabi meminta kepada putrinya Fatimah mendekat. Nabi membisikkan sesuatu. Tangisan Fatimah meledak. Air matanya tak mampu beliau tahan. Beliau peluki putri ayahnya, karena ayahnya adalah orang yang sangat beliau cintai. Beliau tahu persis bagaimana penderitaan ayahnya. Dan ketahuilah bahwa Fatimah adalah putri yang selalu menyeka wajah Nabi yang berlumur darah usai Nabi berangkat atau pulang dari satu peperangan. Ketika Sayyidah Zahra menangis, Rasulullah memeluknya, menciuminya dan membisikkan sesuatu. Wajah Az-Zahra berubah tersenyum. Dan terakhir, di akhir hayatnya kita baru tahu bahwasanya bisikan pertama Nabi mengatakan bahwa beliau tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi senyumnya Az-Zahra bertanda bahwa orang pertama dari Ahlul Baitur Rasul yang menyusul ayahnya adalah Az-Zahra. Beliau ciumi Az-Zahra, lalu meminta Al-Hasan wal Husain, saat itu baru berusia 7 dan 6 tahun. Beliau minta Al-Hasan dibawa ke pangkuannya. Dengan berat dan keadaan Nabi menggigil, beliau ciumi berkali-kali mulut Al-Hasan. Disinilah nanti racun itu akan masuk. Dari sinilah, dari pintu inilah nanti racun itu akan membunuhnya. Dia ciumi Al-Hasan berulang kali. Lalu beliau meminta Al-Husain pun dibawa. Lalu dia pangku, dia peluk kedua putranya ini, Al-Hasan wal Husain. Kata Arabi, Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, dia adalah pemimpin pemuda surga. Aku mencintai orang yang mencintai kedua putraku ini. Diciumi Al-Husain, tapi tidak di bibirnya. Nabi menciumi Al-Husain di lehernya berkali-kali sambil mengucapkan Mali Yazid wal ibn Muawiyah, Mali Yazid, Mali wali Yazid ibn Muawiyah. Apa yang aku miliki dan apa yang dimiliki oleh Yazid putra Muawiyah. La barakallahu fi Yazid ibn Muawiyah. Tidak ada keberkahan untuk Yazid putra Muawiyah. Beliau menciumi leher Imam Husain. Ternyata leher itulah tempat ruh ataupun perpisahan Al-Imam dengan dunia yang fana, karena beliau nanti akan disembelih di padang Karbala. Diciuminya kedua putranya. Imam Ali ingin mengambil kedua putranya, takut keberadaan anaknya membuat Nabi tambah tersesak nafasnya. Apa jawab Nabi? Da'ni ya Ali, biarkan aku ingin memuaskan akhir hidupku untuk menciumi kedua putramu ini. Dan biarkan mereka ya Ali memuaskan diri mereka menciumi aku. Setelah ini mereka tidak mungkin bisa menciumi jasadku. Menangis Amirul Mukminin. Lalu Zainab pun dipanggil. Rasulullah menciuminya, karena Rasulullah tahu tugas Zainab berat nanti usai padang Karbala. Semua Ahlul Bait menangis. Akhirnya Ar-Rasul memanggil Az-Zahra kembali, berada di sisi kirinya, dan Amirul Mukminin di sisi kanannya sambil memangku Nabi. Nabi panggil Amirul Mukminin Ali dan Az-Zahra. Lalu tangan Az-Zahra yang suci ditempatkan di dada Nabi. Lalu beliau memanggil tangan kanan Amirul Mukminin Ali, lalu ditempatkan di atas tangan Az-Zahra. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Ali, hadhihi wadi'atullah. Wahai Ali, ini adalah titipan Allah. Yaitu dia menunjuk kepada Az-Zahra. Sekarang aku titipan Allah ini kepadamu. Wahai Ali,
siapapun yang menyakiti dia, berarti dia menyakiti aku. Dan siapapun yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah. Fatimah bad'atum minni, yu'zini man yu'ziha, wa yubghiduni man yubghiduha. Fatimah bagian dari jiwaku. Siapapun yang menyakiti dia, berarti menyakiti hatiku. Imam Ali mengatakan, aku terima amanatmu. Wahai Ali, aku minta darimu, aku tidak ridho kalau ada orang yang menampar lukanya. Aku tidak ridho, wahai Ali, orang yang menyakitinya dan membuat beliau berduka. Akhirnya tangisan semakin jelas saat Nabi memeluk semuanya. Dari balik pintu kamar Nabi ada orang yang mengetuk. Az-Zahra membuka pintu, lalu kembali ke hadapan Nabi. Lalu Rasul bertanya, siapa wahai putriku? Beliau katakan, sosok yang aku tidak kenal, dan aku melarangnya untuk masuk. Apa jawab Rasulullah? Izinkan dia masuk, wahai putriku. Dia adalah malaikat Israel yang Allah utus untuk menjemputku. Dia Israel ketika ingin mencabut nyawa Nabi, dia tidak datang langsung ke hadapan Nabi, dia tunggu di depan pintu. Ketika Nabi izinkan, baru dia masuk ke dalam dan mendekat kepada Nabi. Nabi menatap Israel. Israel tertunduk. Lalu Nabi katakan, wahai sahabatku, bersama siapakah engkau datang? Israel mengatakan, aku sendiri, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, di mana kekasihku Jibril? Apakah dia tidak datang bersamamu? Dia menjawab, Jibril malu bertemu denganmu, ya Rasulullah. Panggil Jibril. Lalu Jibril datang menghadap Nabi sambil tertunduk. Nabi mengatakan, wahai Jibril, apakah kau tidak ingin melihat wajahku? Jibril tidak mampu menjawab, karena bagi Jibril ini berat untuk menatap Nabi berpisah dengan keluarganya. Nabi adalah orang yang sangat mencintai keluarganya, menyayangi keluarganya, dan membentuk keluarganya dengan bimbingan wahyu. Akhirnya Rasulullah izinkan untuk Israel mengambil nyawa Nabi. Kata Nabi, ya Israel, cabutlah nyawaku. Jangan kau cabut dengan cara engkau mencabut anbiya. Cabutlah nyawaku dengan engkau cabut dengan cara engkau mencabut nyawa seorang pengkhianat, seorang yang memiliki dosa, seorang yang ahli maksiat. Sehingga ketika Israel mencabutnya, Nabi merasakan pedih. Dalam riwayat Nabi berdoa, ya Allah, aku terima kepedihan ini agar umatku tidak merasakan sakitnya dicabut Israel. Sayangnya Nabi kepada umatnya. Lalu saat-saat yang menyebutkan semua, menyaksikan semua kedukaan, tumpah ruah di kamar Nabi pun tertampak di mata suci Az-Zahra dan Amirul Mukminin. Wajah Nabi telah berubah, sedikit demi sedikit gerakannya sudah tak tampak lagi. Akhirnya Allah memanggil malaikat langit menyambut Rasulullah sebagaimana mereka menyambut kelahiran Rasulullah. Ruh suci Nabi berkumpul dengan anbiya wal mursalin, yang para nabi pun rindu, para malaikat rindu bertemu dengan manusia agung yang dikatakan di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekarang dia mi'raj, dia kembali ke pangkuan ilahi. Sebelumnya beliau mengatakan kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah dari semua penderitaan, dari dakwahku di Mekah, di Madinah, dari darah yang tertumpah di Badar, di Uhud, di Hunain. Semuanya aku tidak minta ganjaran, bayaran dari kalian semua. Yang aku minta dari kalian, cintailah keluargaku, karena keluargaku termasuk dalam selawat yang kalian sebutkan dalam setiap salat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad adalah keluarga Rasulullah yang mereka pun harus berduka dengan kepergian Rasulullah. Tidak ada yang berduka kecuali yang sangat berduka kecuali keluarga Nabi. Rumah Nabi sekarang penuh tangis.
Imam Ali menggali kamar Nabi. Nabi dikubur di dalam kamarnya yang suci. Ketika Imam letakkan jasad Nabi di makam suci di Madinah Al-Munawwarah, seorang mengatakan, aku belum pernah melihat Ali memiliki tangisan sedahsyat ketika dia menguburkan Rasulullah. Setiap hari dia melewati makam Nabi, dia ucapkan, Habibi ghaba an aini wa jismi wa fi qalbi habibi la yaghib. Kekasihku, memang kau tidak nampak dalam pelupuk mataku, tapi sang kekasih tidak mungkin hilang dari hatiku. Semoga Allah menempatkan kecintaan kepada Rasulullah di hati kita dan tidak mungkin hilang selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita semua yang hadir di sini layak mendapatkan syafaat Rasulullah. Semoga linangan air mata ini linangan mewakili kedua orang tua kita yang mungkin belum pernah menangis untuk Nabi. Semoga kehadiran dan apa yang kita lakukan dan semuanya yang memiliki saham dalam majlis yang mulia ini ditatap, dilihat dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu ujurana wa ujurakum ahsana lakumul azab. Wahai ahibbah ar-rasul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.